SK-SKPD itu tidak ada laporan aliran kas karena LAK dibuat oleh eh, PPKD lah ya. Tapi ya kalau di peraturan nyebutnya bukan PPKD tapi Permisi Pak Beta, ini suara di tempat saya yang hilang atau suara Pak Beta yang hilang ya Pak?
Oke, sudah terdengar? Sudah, Pak. Sudah. Oh iya, wah ini memang perlu dilus-lus ini ya. Uh, sebentar. Ya. Oke, saya akan buka streaming, tapi tunggu dulu sebentar. Oke ya teman-teman, saya lanjutkan lagi. Ya, saya ada sedikit kesalahan kemarin ya. Maaf, saya ada sedikit kesalahan kemarin. Kesalahan, maksudnya gini, bukan kesalahan sih. Apa namanya? Ternyata ada satu slide yang saya kira untuk pertemuan hari ini ternyata seharusnya kemarin ya, temanya di perubahan APBD gitu ya, tentang COVID. Mungkin tak sampaikan sebentar dulu karena nggak banyak kok, cuman 20-an slide ya. Nggak banyak juga, banyak yang di skip sih ya. Jadi kemarin kita belajar tentang perubahan APBD ya. Perubahan APBD salah satu dari siklus di APBD ya. Atau kalau perlu saya balik ke sini dulu ya. Saya kembalikan dulu ke sini sebentar. Ini mana ya siklus ya? Bentar. Saya kembali ke siklus dulu ya, untuk memperlihatkan kita sudah. Bagaimana penyusunan APBD 2020 kemarin untuk penanganan COVID? Karena COVID ini kan merebaknya bulan Maret ya, bulan Maret. Maka wah ini di slide ini nggak muncul, tapi di paper saya ada, di paper saya ada bahwa COVID itu ya dampak COVID bagi Pemda ya itu ada dua sisi ya. Ya. Sharon Head Golfing itu. Oke, Sharon Head ya nanti ya. Sharon Head Golfing ya? Iya sayang, ya. Oke, ini senada dengan slide yang sedang ditampilkan di streaming ya. Ya saya download dulu untuk ditampilkan di grup. Sharon Head Golfing itu. Ya, salah Rek. Sebentar, maaf. Nah ini ya, ini saya tambahkan keterangannya ya, yang di sini. Dampak COVID bagi Pemda ada dua sisi ya, yaitu yang pertama sisi pendapatan itu menurun ya. Ini
selaras dengan yang disampaikan di slide, yaitu karena investasi, konsumsi, dan produksi menurun. Ya, jelas nih ya. Nah, masalahnya ada sisi yang kedua, yaitu sisi belanja. Sisi belanja pemerintah justru naik ya untuk penanggulangan COVID. Maka ini sebenarnya tahun 2020 ini ya 2020 seluruh daerah itu mengalami yang namanya fiscal distress atau tekanan fiskal. Ya karena itu tadi, karena pendapatannya menurun, belanjanya justru naik ya. Tapi disinilah kita nanti ya peran pemerintah muncul ya. Tak masalah. Ya, ini Keynesian lah ya. Jadi Keynesian itu kan anti klasik ya. Ya, klasik itu tuh si Adam Smith itu loh ya. Adam Smith itu klasik, ya klasikal. Kalau klasik bilangnya apa? Kalau klasik bilangnya nggak perlu pemerintah. Ya, nggak perlu pemerintah. Semua masalah diselesaikan melalui mekanisme pasar kan gitu ya. Nah, lihatlah sekarang. Hari ini 2020 adalah contoh yang baik. Adalah contoh yang baik untuk market failure. Kegagalan pasar. Ya. Siapa yang mau menyediakan kebutuhan untuk penanggulangan COVID kalau bukan pemerintah? Ada nggak korporasi yang tiba-tiba, wah saya mau bikin apa gitu ya? Apa namanya? Melakukan tindakan apa gitu ya? Nggak ada. Oke. Nah, itu pengantarnya. Ya, fokus bahasanya seperti itu. Jadi karena situasi ini maka perlulah perubahan APBD ya. Perlunya penyesuaian APBD 2020 yaitu dengan melakukan perubahan APBD. Tentu diawali dengan perubahan perkada tentang penjabaran APBD, karena perubahan perkada itu bisa dilakukan sebelum perdanya muncul. Ya, tapi ingat, yang diatur di perkada hanya boleh yang diatur di perkada hanya boleh perubahan untuk rincian untuk objek dan rincian objek. Untuk jenis kegiatan, program, unit ya, pergeseran unit dan pergeseran unit organisasi dan organisasi itu harus diperdakan. Tapi dikumpulkan di perkada dulu boleh ya. Selanjutnya dituangkan dalam perda perubahan ya, atau ditampung dalam LRA bagi Pemda yang tidak melakukan perubahan perda. Enggak ada. 2020 tidak ada yang tidak melakukan perubahan APBD. Ya. Ini semuanya melakukan perubahan APBD. Sudah saya cek. Ya. Mungkin Anda nggak ketemu aja gitu kan ya. Mungkin ada nggak ketemu gitu ya. Nah, rambu-rambunya untuk 2020 itu ada Permendagri 20 2020. Ada instruksi Mendagri dan ada SKP Mendagri dan Menkeu ya, karena ini sebenarnya gila ini ya, apa namanya, pemotongannya luar biasa ya. Total pemotongan dana transfer dari pusat itu mencapai sekitar 100 triliun ya, dipotong dari transfer ke daerah tetapi digunakan untuk membiayai PEN ya, apa namanya, PEN itu apa, Pemulihan Ekonomi Nasional. Oke, rambu-rambunya apa saja nih ya? Untuk mengaktifkan BTT, belanja tidak terduga ya. Kenapa BTT? Kenapa menggunakan dana BTT ya? Kenapa pakai BTT bukan dana dinas atau fungsi kesehatan? Kenapa nggak langsung pakai program kesehatan? Kenapa kok pakai BTT? Karena BTT itu administrasinya lebih fleksibel, lebih singkat. Ya, untuk ya sehingga cocok diterapkan pada kondisi darurat ya, atau bukan darurat sih, urgent ya, urgent. Saya nggak bilang darurat deh, jangan darurat. Kalau darurat ada dana darurat ya. Wah, ada yang batuk-batuk nih, gawat ini ya, tutup hidung semua ya. Apabila BTT tidak mencukupi, karena BTT ada pagunya nih, ada pagu di perda APBD awalnya ya. Maka kalau nggak mencukupi maka dijadwal ulang
ya, perubahan macam-macam ya, dan memanfaatkan kas yang tersedia. Ini kayaknya kepotong ya. Kepotong kira saya, maaf ya. Ada yang kepotong ini. Ya. Wah, jadi kecil banget ya. Ya, yes, gak apa-apa ya. Oke, kemudian instruksi juga menginstruksikan percepatan refocusing relokasi anggaran 7 hari setelah instruksi Mendagri. Ya. Lalu SKB Mendagri dan Menkyu itu ya penyesuaian pendapatan TKDD. Ingat ya, saya kemarin ini nih, sebentar tak cari dulu ya, tak cari dulu fotonya nih. Saya cari dulu fotonya ya. Foto ini penyesuaian tarif tol Bintaro. Nih, saya tuh kemarin naik di masuk jalan tol ya beberapa hari yang lalu gitu. Kemudian melihat spanduk ya, mana spanduknya ya? Ini ya. Oke, saya copy image. Ya, spanduk. Spanduknya mengatakan ya nanti tanggal sekian Januari akan diberlakukan penyesuaian tarif tol. Nah, kalau di situ penyesuaian artinya kenaikan ya. Nah, di sini di SKB Mendagri ya, di SKB Mendagri dan Menkeu ya, penyesuaian artinya adalah pemotongan atau penurunan. Jadi ini memang bahasa ini ya, seni komunikasi publik kita seperti itu ya. Pokoknya penyesuaian itu suatu hal yang tidak mengenakan lah gitu ya. Kemudian rasionalisasi belanja pegawai. Apa yang perlu dirasionalisasikan ya? Uang sebenarnya semuanya sudah cukup. Ya mungkin ada penghematan yang dilakukan di belanja pegawai. Tapi ini kayaknya susah ya. Ya karena gaji sudah ada, tunjangan sudah diperdakan ya. Saya belum tahu nih ya prakteknya di Pemda tahun 2020 seperti apa. Mungkin teman-teman yang orang tuanya PNS daerah bisa cerita nih ya. Apa benar gajinya dipotong, tunjangannya ditunda, apa benar ya. Nah, kalau yang bisa adalah rasionalisasi belanja barang dan jasa. Ini bisa. Apalagi rasionalisasi belanja modal, sangat bisa dilakukan di bulan Maret 2020. Kenapa? Karena untuk belanja modal dan belanja barang dan jasa di atas nilai kapitalisasi, di atas nilai yang ditetapkan dalam PBJP, maka harus melalui mekanisme tender. Ini yang terjadi di DAK Fisik. Ya, saya ambil kasus DAK Fisik. DAK Fisik muncul SKB Mendagri dan Menkyu ini, muncul aturan juga SE dari DJPK, nomornya saya lupa ya, bahwa menginstruksikan bahwa sampai bulan Maret kalau ada yang belum tender maka dibatalkan. Tapi kalau sudah tender, sudah taken kontrak sebelum tanggal pengumuman tersebut dari DJPK, maka boleh lanjut di DAK Fisiknya. Ya, kenapa? Karena sudah melakukan perikatan dengan pihak lain. Ini jadi masih mungkin nih ya. Kemudian poin berikutnya, ini yang di grup nggak kelihatan ya. Saya download dulu. Oke, saya download dulu. Ini ya. Kemudian poin berikutnya adalah realokasi penggunaan anggaran belanja. Nah, ini yang cocok dengan perubahan ya, direalokasikan. Dipindah mungkin kita menunda bikin jalan dulu ya, perbaikan jalan kita tunda, kita geser ke belanja kesehatan misalnya ya. Kemudian batas waktunya 2 minggu setelah SKB. Nah, satu lagi hal menarik di sini teman-teman adalah munculnya tunjangan nakes di masa pandemi COVID ya. Jadi nakes memiliki tunjangan tambahan selama COVID, itu diatur ada di peraturan ya. Dan sudah cair untuk beberapa daerah. Ya, jadi penyesuaian dilakukan di dua sisi, di sisi pendapatan maupun di sisi belanja daerah. Saya tidak akan bahas satu persatu ya, tapi transfer pasti berkurang, PAD pasti berkurang ya. Jadi daerah itu benar-benar jatuh tertimpa tangga ya. Sudah jatuh tertimpa tangga ya demi COVID. Kenapa? Ya, mari kita list. Transfer dari pusat dipotong. PAD menurun karena
eh, usaha juga menurun kan? Ya, atau bukan usaha ya, produktivitas lah ya. Produktivitas daerah juga menurun. Maksudnya produktivitas itu gimana ya? Swastanya menurun lah gitu ya. Jadi nggak mungkin jadi apa namanya hotel tutup gitu loh ya. Hotel tutup, resto PSBB ya, dan seterusnya ya. Itu kan juga menurunkan pajak daerah kan? Ya. Parkir berkurang misalnya kan gitu ya. Parkir berkurang, apalagi ya semua yang ada di pajak retribusi semuanya menurun ya, semua PDRD menurun, semua pajak daerah retribusi menurun. Coba sebutin apa yang nggak menurun, kan nggak ada ya, menurun semua karena COVID. Kemudian dari sisi belanja daerah ya, belanja pegawai ya honor berkurang, honor pegawai ya berkurang. Ya, kemudian belanja Barjas berkurang juga. Ya, belanja modal berkurang. Ya, nah, maka teman-teman, ini sebenarnya ini seolah-olah seperti jatuh tertimpa tangga. Tapi justru disinilah, kalau menurut saya ya, justru disinilah ya kualitas kepemimpinan dan manajerial daerah diuji melewati masa kritis. Kalau bahasanya Bu Menteri sering sekali bilang, Bu Menteri sering sekali bilang ya, mengelola keuangan itu seperti naik kapal. Ya, kita tidak tahu ya kapan, tidak bisa menduga lah ya, bukan tidak tahu sih ya, tidak bisa menduga kapan ombak akan tinggi atau tenang ya. Nah, ini masanya masa yang ombaknya tinggi, jadi kepemimpinan di masa ini sangat-sangat diuji. Demikian juga anak-anak buah dari anak-anak buah dari kepala daerah diuji kemampuan manajerialnya. Bener nggak dia tuh dulu naik menaiki jabatan tersebut karena KKN gitu ya? Atau bener nggak dia memang memiliki kemampuan? Kalau nggak bisa mundur aja ya, menteri aja mundur kok, ya nggak mundur, menteri aja diganti kok, apalagi cuman kepala dinas gitu kan ya. Makanya ini benar-benar diuji lah bagi daerah ini ya, babak belur lah ya, tapi nggak apa-apa. Insya Allah pahalanya banyak. Nah, kemudian ada pokok-pokok pengaturan kebijakan keuangan dalam COVID ya, bahkan sampai diterapkan, dituangkan dalam Perpu ya. Ini menunjukkan bahwa serius sekali pemerintah Indonesia menghadapi COVID, serius sekali, betul ya. Sampai bikin undang-undang. Tapi Anda lihat deh undang-undangnya bulan berapa? Yuk kita lihat ya. Perpu 1 2020 ini ya, Perpu 1 2020 itu tanggalnya berapa? Kita lihat ya. Perpu 1. Oh, sudah berubah menjadi undang-undang ya. Undang-undangnya tahun nomor 2 2020. Oh, maaf. Ini perpunya harusnya tahunnya 2020 dong. Ini dia 2020. Yes. Perpu nih ya. Nih, perpunya 31 Maret ya. Perpunya 31 Maret. Perpu 1 2020 tanggalnya 31 Maret ya. Sementara undang-undang tahun 2020, Undang-Undang nomor 2 itu tanggalnya, yuk kita lihat yuk, 18 Mei. Ini mungkin yang tercepat ya. Maret, April, Mei disetujui. Maretnya 31 loh ya. Maretnya 31.
Ya, nah, isinya adalah kebijakan pokok-pokok pengaturan tentang kebijakan keuangan negara dan kebijakan sektor keuangan. Ada penyusunan batasan defisit dan seterusnya ya. Intinya isinya adalah pen, ya. Tetapi tetap memperhatikan tata kelola yang baik. Ini ya dari sisi ini pemerintah itu sangat serius menghadapi COVID. Walaupun sebelumnya banyak statement dari petinggi negara yang tidak mengenakan. COVID nggak bakalan masuk karena kita punya jamu. COVID nggak bakalan masuk karena kita panas. Itu saya menyayangkan sekali memang. Ya, bukannya bersiap-siap tapi justru bikin statement yang nggak jelas. Ini pelajaran besar bagi Anda yang akan jadi calon pemimpin. Ya, kalau menghadapi seperti itu jangan gunakan caranya orang Indonesia. Apa itu? Komentar duluan. Ya, pelajari dulu baru komen. Ini nggak komentar duluan. COVID nggak akan masuk Indonesia karena peraturan ekspor impornya susah gitu ya. Karena dia gitu kan ya. Ada yang bilang gitu kan? Ada banyak. Beberapa ada yang mengumpulkan perkataan-perkataan mereka kok. Ya. Perkataan pemerintah. Oke. Itu lain lagi ya. Nah, kemudian implikasi COVID-19 terhadap APBN, pendapatan negara turun, lumayan turunnya, belanja negara naik, keseimbangan primer itu naik, ya, naik menjadi negatif maksudnya. Gila-gilaan loh, dari minus 12 menjadi minus 500, ya. Defisit dari 300 menjadi 800 ya, memang naiknya 500 nih, ya. Naiknya kira-kira 500. Ada yang bisa keluarin kucing nggak nih? Kakak, keluarin si kucing dulu, Kak. Sorry nih, kucingnya narik-narik ini nih. Narik kabel mikrofon ini ya. Oke, pembiayaan anggaran juga naik 500 miliar tuh ya. Intinya kurang lebih kita tekor 500 miliar. Ya. Lalu realokasi APBN 400 miliar, triliun itu 75T untuk kesehatan, 110 untuk jaring pengaman sosial dan 200 untuk dukungan dunia usaha. Oke, ini juga ada komentarnya ya. Ini komentar teman saya, tapi bolehlah kita pakai untuk berkaca diri ya teman-teman ya. Untuk berkaca diri. Anda kan kuliah di kampus kerakyatan nih, walaupun yang namanya kampus kerakyatan itu adalah UGM ya. UGM itu kan namanya kampus kerakyatan, tapi Anda pun juga dibiayai oleh rakyat. Anda hadir di sini bahkan sebagian online dengan kuota dari rakyat ya. Maka Anda harus bisa melihat berbagai sisi pendapat dari masyarakat. Ya, saya kopaskan sesuai makna aja ya. Ini ada pandangan sebagian kawan seperti ini. Ya, di masa COVID, yang miskin disuruh menekan pengeluaran, berhemat lah ya. Tapi yang kaya tetap mau menambah kekayaan ya. Gimana ya kata-katanya ya? Nanti tak cari ya, nanti tak cari ini. Nah, apa namanya? Nanti ada di grup WA saya lupa tuh ya. Ada yang memandang seperti itulah ya. Jadi itu sempat jadi quote of the day tuh ya di diskusi saya tuh. Sebentar. Saya ngurusin kucing dulu. Oke, lanjut ya. Coba Anda lihat itu ya, di penggunaan realokasi 405,1 triliun ya, yang digunakan untuk kesehatan itu 75T, untuk jaringan penghasilan 110, untuk dunia usaha 220. Namanya? Ya. Adik sama ini dulu deh, adik sama abang dulu deh. Ini enggak ada jenguk. Oh ini Minecraftnya bentuk mulut sama mata sama hidung. Iya, itu Discordnya Minecraft itu.
Minecraft-nya udah di-uninstall, udah nggak bunyi. Ya, sana sama kakak dulu. Enggak. Oke ya, lanjut ya. Jangan dipukul adek. Ya, kemudian perubahan alokasi TKDD itu diatur dalam PMK 35. Awas kesetrum deh. PMK 35 tahun 2020 ya, diatur Enggak. Jajan mas aduh. mau tidur deh. Mau tidur. Tidurnya cuma di situ. Sebentar ya. Kan di tangan. Ya, ada sini tangan. Tapi diam aja ya. Oke. Nah, apa namanya? Maret 2020 ketika undang-undang ini lahir, ketika Indonesia mengalami kasus positif, konfirmasi positif yang pertama, jangan ditarik dek, nanti mati ini ya mikrofonnya. Sana sama kakak dulu dek. Enggak. Ya enggak, kalau enggak diam di sini ya. Itu sudah ada 7,2 triliun dana desa yang disalurkan ke daerah, dan sudah ada TKD 167 triliun yang direalisasikan ke daerah. Ya, jadi total ada 174 dana pusat yang sudah ditransfer ke daerah ya, 167 ke Pemda, 7,2 ke desa. Itu di 2020 di posisi bulan Maret. Ya. Setelah perubahan maka turun dari 856 menjadi 762. Ya, lumayan ini ya. Turunnya banyak, lumayan ya. Nah, semua slide berikutnya itu kesimpulannya mirip yang saya sampaikan tadi, bahwa Pemda itu mengalami serangan dari dua sisi. Mario ya. Ya nak. Dari sisi pendapatan dia menurun, dari sisi ya, pendapatannya ada dua, transfernya menurun, PAD-nya menurun, belanjanya naik. Intinya itu sih ya, intinya itu ya. Nanti Anda baca sendiri. Maka teman-teman ya, Ayo kok dia bawa atas gini? ya Ayo kok Dede. di bawah atas gini? Ada katanya mau diem, kalau mau di sini mau diem. Kok di bawah atas itu? Iya, Apa? jangan ditarik-tarik deh. Sana adek itu deh, adek baca buku SpongeBob yang di kamar. Ayo. Enggak. Baca buku Thomas. Enggak. Baca buku Live and Flap. Enggak. Ya udah sini ya. Ini OPD Karena warnanya ya. ya. Sekarang sama kakak ya. Enggak. Oh tuh katanya kakak mau main game tuh. Main game apa tuh di PC komputer tuh? Tidak. Mau main. Mandu enggak. Oh Main game mau main game. ya, disogok dulu ya. Kita sogok dulu. Ya, PPKD terpengaruh karena dia harus, dia yang paling pusing itu Dinas Kesehatan, RSUD, Puskesmas sebagai UPT di bawah Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga sibuk, Dinas Sosial itu apalagi, Dinas Perhubungan dan OPD lain yang terkait. Dinas Perhubungan buat apa ya? Buat PSBB maksudnya ya. Ya, sehingga ya pendapatannya turun, belanjanya naik gitu ya. Ya. Naik turun, maka yang dilakukan oleh daerah adalah melakukan perubahan APBD. Ya. 530 daerah dari 542 daerah telah menyampaikan laporan penyusunan APBD. Ini kondisinya Juni ya. 12 daerah belum. 489 daerah laporan penyusunan APBD-nya telah memenuhi, yaitu merasionalisasi belanja barang dan jasa ya 35%, tadinya sebelumnya diminta 50%. Kemudian PAD-nya turun, dan apalagi nih ya, perkembangan pandeminya perlu ditangani dengan yang memadai. 53 daerah yang dikenakan sanksi DAU sebesar 35%,
itu memang karena belum melaporkan APBD sampai dengan bulan Mei dan sudah melaporkan tetapi belum memenuhi ketentuan ya. Nah, ini dari sejumlah daerahnya saja nih ya. Maka intinya daerah itu menyambut baik jalan yang diberikan oleh pusat dalam menghadapi pandemi COVID karena memang fatalitasnya sangat tinggi ya. Tingkat ancamannya sangat tinggi. Artinya daerah juga serius menangani COVID. 530 daerah sudah menyampaikan laporan ya. Walaupun yang 489 belum memenuhi ketentuan gitu ya. 489 belum memenuhi ketentuan. Telah apa belum sih itu? Oh sudah memenuhi ketentuan. Maaf ya. 489 sudah memenuhi ketentuan, 530 sudah lapor, yang belum lapor 12. Kalau dilihat dari evaluasi pendapatan daerahnya secara nasional, pendapatan daerah sebelum ada perubahan ini adalah 1.200 triliun totalnya. Ya. Sesudahnya menjadi 1.000 triliun sehingga selisihnya adalah pendapatan turun 15,81%. Pendapatan turun 15,81%. Ya. Yang paling parah di dalamnya adalah PAD. PAD itu turunnya 28%. Kalau TKDD cuma turun 10%, ya. Tapi dari sisi jumlah ini juga sebenarnya menunjukkan bahwa daerah masih sangat bergantung pada pusat. Kenapa? PAD-nya turun jeblok aja 28%, efek totalnya itu hanya 15%. Ya, maksudnya artinya ini saya nggak usah ngelihat angkanya, ngelihat persentasenya saja, kita bisa tahu bahwa besaran PAD itu masih lebih kecil daripada TKDD ya. Kalau di sini angkanya setengahnya. PAD-nya 330, TKDD-nya 769 yang sebelum ya. Sesudahnya PAD-nya 235, TKDD-nya 684. Itu kan cuma sepertiganya ya. Ya, atau setengahnya nggak nyampe lah, 40%-an lah kira-kira ya komposisinya. Jadi ya TKDD-nya masih menjadi penolong lah walaupun turun. Dari sisi belanja teman-teman, belanja itu berhasil dihemat sebenarnya. Berhasil dihemat sekitar 17,27%. Ya. 17,27% artinya refocusingnya berhasil kalau menurut saya. Sekilas ini menunjukkan refocusingnya berhasil, artinya daerah mau menekan atau mau mengerem belanja, baik itu belanja pegawai, barang jasa modal dan lainnya tadi, dari 1286,25 menjadi 1064 ya, turun 200 triliun untuk direalokasikan menjadi penanganan COVID. Jadi intinya gini, ini nggak terlihat di sini ya. Ini nggak terlihat nih. Tetapi saya yakin kejadian sebenarnya adalah, ya bukan kejadian sebenarnya, kejadian yang dialami detailnya adalah ada refocusing anggaran. Jadi memang sih hemat 200 triliun karena pendapatannya juga turun 200 triliun juga, 200 triliun kurang 5, ini masih defisit loh. Ya. Ya. Pendapatannya kan 1042 nih. Sekarang belanjanya 1064, itu kan defisit 20 miliar ya, tapi bagus lah untuk ukuran nasional. Untuk ukuran nasional defisit 20 miliar bagus lah. Ya, nggak banyak-banyak amat. Ya, 20 miliar itu bisalah ditanganin 2-3 orang konglomerat bersama-sama ya. Di dalam penurunan 200 triliun ini teman-teman, itu salah ya, ini bukan miliar ya, ini triliun ya, ya Allah salah saya. Defisitnya 20 triliun ya, wah masih gede ya. Tapi kan Pak, jasa Raharja aja kemarin yang ada kasus apa ya kemarin ya? Asuransi apa ya? Itu kan 100 triliun Pak gitu ya. 112 triliun. Nah, sekarang ngerti lah ya. Itu kan juga uangnya nggak tahu menguap kemana ya. Yang ingin saya sampaikan adalah walaupun daerah itu bisa memotong belanjanya 200 triliun, tetapi di dalamnya, dalam pemotongan itu terjadi perubahan yang luar biasa. Banyak pos-pos belanja di dinas-dinas yang terpotong untuk direalokasikan ke penanganan COVID.
tentu yang paling banyak dinas kesehatan. Yang kedua adalah apa tadi? Dinas kesehatan. Terus apa lagi tadi? Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Sosial. Nah, ini yang paling banyak nih pasti ya. Bahkan Dinas Sosial itu tadi di slide yang dibagikan di grup, duitnya lebih gede daripada Dinas Kesehatan ya untuk jaring pengaman sosial itu. Ya, makanya kemarin Presiden dan berbagai pihak mengatakan ya dana bansos COVID kalau ada yang motong kita hukum mati ya. Kita lihat nanti gimana. Bener nggak gitu ya? Tapi ya enggak lah, itu kan cuma komunikasi publik aja. Kalau di aturannya kan nggak ada ya. Paling juga dapat 20 tahun nanti remisi di tengah jalan, nanti 3 tahun lagi udah keluar, 8 tahun lagi mungkin keluar ya, karena kelakuan baik. Nah, refocusing belanja APBD ini ya, ternyata betul tadi ya, untuk total refocusingnya mencapai 67,87. Ya, ini di pusat sih kayaknya. Di daerah, betul di daerah ya. Di daerah. Yaitu penanganan bidang kesehatan 28T ya. Wow, ini paling gede ini 42,67. Kemudian sosial 21 dan penanganan dampak ekonomi 17. Ya, jadi ini yang dilakukan Pemda sedikit berbeda dari pusat. Ya, yang dilakukan Pemda sedikit berbeda dari pusat. Yuk kita bandingkan slide yang akan saya bagikan ini dengan slide sebelumnya. Yang ini yang dilakukan oleh Pemda nih. Kalau dilihat di sini Pemda lebih fokus terhadap kesehatan ya. Kesehatan paling tinggi 28. Social safety-nya nomor 2 21. Dampak ekonominya 17. Sementara di pusat gimana? 75T untuk kesehatan, itu pun untuk BPJS ya. Sosialnya 110, usahanya 220. Ini kan ini APBN loh ya. Nah, ini kan seru nih. Ini ya, seru nih memandangnya ya. APBN vs APBD ya, dalam penanganan COVID. Which one is better in term of budget? Wah, ini seru nih ya. Ya, jadi itulah yang dilakukan di perubahan APBD. Sampai di sini ada pertanyaan atau masukan sebelum kita masuk ke materi kita yang sebenarnya hari ini? Cukup ya? Lanjut ya? Ada pertanyaan nggak? Ahdan? Mewakili suara teman-teman gimana? Oke. Ahdan itu diamnya seperti perawan ya. Berarti kalau diam setuju. Gitu ya Dan ya? Suara saya masuk nggak Pak? Masuk. Agak putus-putus tadi Pak. Pertanyaan Bapak apa tadi Pak? Untuk materi perubahan APBD terkait COVID, ada masukan dan ada sanggahan? Masukan sanggahan enggak sih ya Pak? Setuju. Tapi ya iya komentar doang Pak. Gimana? Ya satu sisi emang itu kan tadi enggak sih, saya mengomentari hal kecil yang mungkin jarang tersorot aja. Di satu sisi ketika belanja itu banyak dibutuhkan untuk penanganan itu, mungkin ada satu titik belanja-belanja yang mungkin itu tuh tidak terlalu dibutuhkan gitu. Contohnya apa ya, misal kemarin saya di Twitter aja sih Pak, itu saya belum cek beritanya, tapi untuk apa sih yang dana influencer sekian M gitu, itu kan menurut saya kan tujuannya buat apa influencer itu, manggil influencer ya itu. Nah itu kan kurang efektif juga. Nah mungkin satu sisi itu doang sih Pak. Saya belum terkait kasusnya. Cuman kalau dilihat di berita itu, ya sebenarnya ada sisi ya benar juga. Kenapa kok pakai acara seperti itu? Terus terkait sama apa lagi ya? Ya kalau pengeluaran itu emang bakal meningkat seperti itu, dan tadi saya setuju sama yang dibilang sama Pak Beta, hampir sebagian besar saya setuju semua Pak, hampir sebagian besar. Berarti emang sebagian besar. Putus suaranya, diulang lagi yang statement terakhir.
seluruhnya saya setuju. Oke ya. Baik, terima kasih. Nih untuk masalah dana influencer yang Anda dapat dari berita di Twitter itu saya punya 2 respon. Yang pertama, memang hari ini kita boleh melakukan statement analisis di medsos ya, jadi nggak masalah. Memang sih harus ngecek lagi ya. Memang harus cross check ya, harus cross check. Tapi statement analisis itu boleh ya. Itu oke aja ya, acceptable lah ya, acceptable dalam policy making, boleh aja walaupun isinya hoax semua misalnya gitu ya, tapi nggak apa-apa. Contoh nih contoh nih ya, seruan menyerbu gedung Kapitol ya, itu kan hoax ya, maksudnya diawali dari hoax ya, itu kan materinya mayoritas hoax, tapi beneran menyebabkan kejadian gitu loh ya. Jadi sekarang intinya hari ini kita hidup di era seperti itu. Yang kedua ya, mengenai dana influencer ini menurut saya adalah jadikan pelajaran bagi Anda ya, para calon pemimpin bangsa di level dan bidang apapun ya, bahwa jadi gini, intinya kita belajar dari good decision dan bad decision. Bahkan ada quotes di public policy ya, yaitu apa perbedaan decision making private dan publik. Private ini maksudnya swasta loh ya, bukan private itu bukan pribadi ya. Ya. Kalau di private salah memutuskan bisa berakibat akibatnya dirasakan jangka pendek. Ya 1-5 tahun lah. Ya. Tapi di publik salah memutuskan bisa akibatnya sangat panjang ya, sangat panjang. Ini kalau contohnya yang mungkin saya pernah berikan di sini ya, pernah nggak saya berikan di sini, seperti misalnya ini ya, dulu Indonesia itu mau memilih mengkaji ya solusi transportasi itu kereta atau jalan tol ya. Nah, ini cerita di balik berita ya. Jepang berusaha agar Indonesia memilih jalan tol supaya ya tetap menjadi pasar industri kendaraan bermotornya Jepang. Ini kejadian tahun 80-an lah ya. Hari ini, fast forward hari ini ya, Indonesia adalah pasar otomotif terbesar di dunia ya. Bahkan Jepang aja ya, tidak ada negara yang pertumbuhan pasar otomotifnya positif di dunia ini kecuali Indonesia ya. Jepang aja banyakan orang ya, Jepang aja pakai kereta, sepeda ya. Jadi mobil yang kita pakai di Indonesia itu di Jepang nggak dipakai gitu loh ya, karena kultur sih ya, karena peraturan juga. Rokok juga demikian ya, rokok juga demikian ya. Rest of the world ya, itu industri rokok menurun. Indonesia masih positif aja ya, masih naik maksudnya ya, masih naik.
Ya, kesadaran kesehatan di negara-negara lain meningkat, ya, rokoknya menurun. Oke lah, panjang nanti ini ceritanya nih. Ya, dana influencer ya dievaluasi aja gimana gitu ya. Nah ini saya sebenarnya kemarin lebih lucu lagi. Waktu apa namanya? Nggak usah saya tulis ya. Waktu Indonesia mendeportasi Kristen Grey dari Bali ya. Padahal dia apa yang dia lakukan? Dia mengajak orang-orang ke Indonesia kan. Loh itu kan selaras dengan influencer. Ya, mengajak Indonesia meningkatkan wisata di Bali gitu kan. Kok malah diusir ya? Gitu saya juga heran gitu. Ya karena ada isu lain ya. Ada isu LGBT juga ya. Ya, tapi nggak tahu saya. Itu saya nggak ngikutin juga sih. Cuman saya lihatnya gitu aja. Terima kasih dan yang lain adakah teman-teman yang mau bersumbang suara dulu atau bersumbang teks juga boleh diketik. Kalau nggak ada kita lanjut ke materi hari ini ya teman-teman ya. Materi hari ini tentang pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pelaksanaan PPD. Ya teman-teman, berarti untuk materi hari ini kita sudah sampai di ujung akhir dari siklus pengelolaan keuangan daerah. Ya, sudah sampai di siklus akhir pengelolaan keuangan daerah. Ya. Yang mana pertanggungjawaban itu adalah pamungkasnya. Ya, untuk memungkasi pengelolaan keuangan daerah, maka di belakang ada pertanggungjawaban dan pelaporan. Dan ini dibahas berulang-ulang. Di Undang-Undang 17 tentang keuangan negara ada. Di Undang-Undang 1 2004 tentang perbendaharaan, ya jadi 17 itu masalah duit, Undang-Undang 1 masalah barang. Ini kan keterkaitannya sangat tinggi nih. Dua-duanya perlu pertanggungjawaban yang ketat. Di SAP sudah ditekankan juga, SAP itu toolsnya ya, tools mempertanggungjawabkannya adalah akuntansi tadi ya. Demikian juga di PP 12 yang menjadi aturan utama dalam materi kuliah kita. Diatur juga pengelolaan keuangan daerah di PP 12, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah di pasal 189 sampai 197. Ya. Nah, ini kita melihat aja nih ya. Waduh ini mohon maaf nih. Teksnya semu-semu gini ya, nggak jelas ya. Pasal 31, Kepala Daerah menyampaikan rancangan perda pertanggungjawaban. Jadi pertanggungjawaban pakai perda, ya. Pertanggungjawaban APBD menggunakan perda. Oke, pertanyaan. Apa yang terjadi ketika penyusunan perda pertanggungjawaban? Silakan. Ya. Yang merencanakan perda, yang melaksanakan perkada, DPA dan seterusnya, ya DPA lah, DPA SKPD dan dokumen pelaksanaan anggaran, SPP SPM. Terus pertanggungjawabannya perda lagi. Kira-kira kenapa harus perda ya? Kenapa harus pakai perda? Ini selain masalah ya, selain masalah peraturan ya, kan di aturan begitu Pak gitu ya, bukan. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa sumbang saran? Kenapa Pak? Kenapa pertanggungjawaban APBD itu dituangkannya dalam bentuk perda? Ya, biar disepakati sama rakyat Pak. Oke, good ya. Ya, ini yang ngetik juga silakan diselesaikan dulu biar dapat poin nih. Jangan diborong ahdan ini. Ya, sambil nunggu yang ngetik ya, betul ya. Supaya diperiksa oleh rakyat. Siapa rakyatnya? DPRD. Dan apakah pertanggungjawabannya itu akan diterima atau tidak? Ya. Kapan disusun? Paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Maka siklus anggaran itu 2,5 tahun ya. Setahun perencanaan, setahun pelaksanaan, dan setengah tahun pertanggungjawaban. 2,5 tahun. Laporan keuangannya tidak-tidaknya meliputi 4 ini ya. Ini UU 17 ini. Ya, ini juga menarik nih. UU 17 laporan keuangan itu cuma 4. LRA, neraca, LAK, dan CALK. Ya.
Tapi nanti di PP 71 berubah menjadi 7. Ada LO, LPE, dan LPSAL. Ya, nanti kita lihat tadi. Di Undang-Undang 17 dikatakan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN APBD disusun menggunakan standar akuntansi. Standarnya disusun oleh suatu komite yang independen dan ditetapkan dengan PP. Setelah terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari BPK. Oke, seberapa banyak kita melanggar hal ini ya? Komite standar akuntansi pemerintahan itu isinya independen atau tidak? Ya. Kenapa ketuanya orang perben ya? Ketua anggotanya kebanyakan perbendaharaan, kebanyakan Kemenq lah. Isinya itu kebanyakan pejabat aktif Kemenq. Dan Kemendagri ada juga. Lalu IAI juga ada ya, tapi IAI-nya ya ada lah ya, Pak Ian Husada itu IAI ya. Kemudian Pak siapa lagi? Di STAN ya yang ikut dalam KSAP itu setahu saya nggak ada sekarang ya. Sekarang nggak ada. Sekarang orang STAN itu adanya di IAI ya. Di IAI. Yang di STAN loh ya. Pak Budi Mulyana itu anggota IAI, bukan anggota, maksudnya pejabat ya, pejabat IAI. Mudah ya, itu doang ya, dikit ya. Jadi kontribusi PKN terhadap organisasi profesi itu, aduh masih kurang sekali ya. Oke, tapi udahlah, kita ikutin lah ya. Apa namanya? Anggap aja KSAP itu independen, gitu ya. Sudah, kita terima segala produknya. Ini sempat jadi diskusi saya waktu itu ya. Ya, waktu itu saya membandingkan di D4 nih. Saya di D4 sekitar 10 tahun yang lalu ya. Waktu D4 saya pernah membandingkan proses penyusunan standar untuk keuangan untuk sektor untuk private ya, komersial ya dengan publik, dengan pemerintah, dengan SAP ya. Waktu itu kesimpulan saya adalah, atau bukan kesimpulan sih ya, saya menemukan satu bahasan, yaitu kenapa ya SAP ini standar akuntansi pemerintah ya. Jadi ini kan sebenarnya kan SAK vs SAP nih ya. Standar akuntansi keuangan komersial dengan SAP ya. Kalau di SAK itu pernyataannya tuh umum. Jadi misalnya neraca disusun gitu kan ya. Nggak ngatur detail. Tapi di SAP itu pernyataannya teknis sekali. Ya, misalnya saja nih ya, saldo akhir kas itu, saldo akhir kas itu detail sekali ya penjelasannya. Nah, terdiri dari saldo di bendahara umum daerah ditambah dengan saldo di bendahara penerima ditambah saldo di bendahara pengeluaran gitu ya, detail lah ya, dan lain-lain gitu ya, ada saldo lain-lain. Walaupun kalau prosedurnya dijalankan normal, PP 12 dijalankan kan itu harusnya 0 tuh. Saldo di bendahara penerimaan 0, saldo di bendahara pengeluaran 0, karena sudah dimasukkan semua ke BUD kan, harusnya kan di hari kerja terakhir di semua kas di bendahara pengeluaran dan penerimaan kan harusnya setor ya. Ya, oke. Tapi intinya itu banyak. Ini contoh aja ya. Masalah persediaan juga, detail sekali. Ya, persediaan itu detail sekali. Ya, dibanding SAK ya. SAK itu persediaan cuma bilang persediaan boleh dinilai dengan cara A, B, C, D. Udah selesai. Di SAP
persediaan itu pakai harga beli terakhir. Ya, harga beli terakhir. Kemudian dirinci ya, dirinci. Nah, kalau begini, kalau begitu ya, oke, kenapa kok seperti itu? Maka saya sampai pada kesimpulan bahwa karena SAP itu menjadi dasar pokok, dasar hukum utama ya, dasar hukum pokok lah ya untuk sistem ya, tidak hanya untuk pelaporan, tapi juga untuk sistem yang berjalan. Maksudnya gini loh, seharusnya standar akuntansi